Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita ketemu di program acara di sore hari ini, di mana untuk sore hari ini kita akan memulai kembali mengganti ataupun memilih kitab, di mana kitab ini masih berbicara seputar tentang anak, ya, masih bicara seputar tentang anak. Hanya saja di sini terkait dengan tarbiyatul abna, yaitu tentang pendidikan anak, yang sebenarnya sudah juga kita bicarakan di fatwa seputar anak, masalah tarbiyatul aulad ataupun tarbiyatul abna. Namun ya kita insya Allah akan bicarakan kembali terkait dengan tarbiyatul abna dan di sini insya Allah kita akan baca kitab Fiqhut Tarbiyatil Abna, ya, fikih tarbiyatul abna, fikih tarbiyatul abna wa ma'ahu nukhbatun min nasahih al-atiba. Fikih tarbiyah abna, di sini juga ada bersamanya ada beberapa hal yang terkait dengan nasihat-nasihat para dokter terkait dengan tarbiyah yang ditulis oleh Abi Abdillah Mustafa bin Al-Adawi. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Qala muallif hafizahullah, berkata penulis hafizahullah karena beliau masih hidup, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Penulis Syekh Mustafa Al-Adawi setelah menyebutkan khutbatul hajah dalam buku ini yang merupakan
sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memulai sesuatu. Dan kalau kita perhatikan buku-buku para ulama yang bermanhaj salafus saleh, mereka selalu memulai dengan khutbatul hajah ini, ya, dengan istighfar, kemudian berselawat kepada Nabi, kemudian mengucapkan mencantumkan tiga ayat, yaitu surah Al-Imran ayat 102, An-Nisa ayat 1 dan Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Kemudian selanjutnya fa inna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa bani Adam wa karramahum wa hamalahum fil barri wal bahr wa razaqahum minat thayyibati wa faddalahum ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Beliau mengatakan bahwasanya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak Adam dan memuliakan mereka. Allah menciptakan anak Adam dan memuliakan mereka serta mengangkut mereka baik di lautan maupun di daratan. Artinya Allah Subhanahu wa taala memudahkan pengangkutan, memudahkan urusan manusia, baik urusan dia di daratan maupun urusan dia di lautan. Ketika manusia punya urusan, punya satu kepentingan, Allah Subhanahu wa taala telah sediakan pengangkutan sehingga manusia itu mudah untuk menempuh perjalanannya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia hewan-hewan yang bisa mereka tunggangi seperti keledai, unta, ya, wal baghl wal hamir, ya, keledai, ya, begol juga, ya, kawin silang antara kuda dan keledai. Itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia. Allah ciptakan untuk manusia. Demikian juga ikhwah, manusia walaupun mereka adalah makhluk darat yang hidup darat, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga mudahkan mereka bepergian melalui lautan, sehingga Allah beri taufik bagi manusia. Allah beri mereka taufik dan hidayahnya sehingga manusia mampu membuat pengangkutan air. Masya Allah. Ini kalau tidak karena taufik dari Allah nggak akan mampu manusia melakukan hal itu. Demikian ikhwah. Sehingga manusia bisa mengarungi lautan sebagaimana dia mengarungi daratan. Bahkan lebih daripada itu, lebih daripada yang disebutkan oleh Syekh, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memudahkan manusia memiliki urusan di udara. Masya Allah. Sehingga manusia itu dia makhluk darat, dia makhluk yang tidak punya sayap sehingga dia bisa terbang. Dia juga makhluk yang tidak punya insang sehingga dia bisa bernapas dalam laut ataupun dalam air. Namun Allah Subhanahu wa taala beri mereka keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala beri mereka pemikiran, akal, sehingga dengan akal itu mereka bisa terbang di udara walau tanpa sayap. Mereka bisa menyelam ke lautan walau tanpa insang. Mereka bisa jalan di lautan, mengarungi lautan walau tanpa sirip sebagaikan ikan. Demikian ikhwah rahimanallah. Ini merupakan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Wa hamalahum fil barri wal bahr. Allah mudahkan urusan mereka di daratan dan di lautan. Wa razaqahum minat thayyibat. Dan Allah beri mereka, anugerahkan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik. Wa faddalahum ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dan Allah mengistimewakan manusia. Allah mengistimewakan anak Adam ketimbang makhluk-makhluk yang lain. Subhanallah. Itulah Allah Subhanahu wa taala sayang kepada manusia. Ya, sayang kepada manusia. Bahkan ikhwah, apabila seorang manusia, seorang insan yang taat, dia lebih mulia, bisa lebih mulia ketimbang malaikat. Dia bisa lebih mulia ketimbang malaikat. Apabila
malaikat itu taat kepada Allah, la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah durhaka atas perintah Allah, tapi bahkan mereka senantiasa melaksanakan apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu satu hal yang wajar karena mereka tidak punya hawa nafsu. Tapi manusia, Allah beri dia akal, Allah beri dia hawa nafsu, namun dia bisa menjadi seorang yang taat kepada Allah. Makanya manusia yang taat kepada Allah, dia memiliki derajat yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimanallah wa iyyakum. Itulah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia dari semua sisi, ya, dari semua sisi. Bahkan dari ciptaan. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Coba perhatikan ikhwah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia mata. Dan mata ini tidak hanya Allah ciptakan untuk manusia, bahkan makhluk-makhluk lain Allah berikan mata, tapi tidak sesempurna. Tidak sesempurna matanya manusia. Allah ciptakan hidung, semua makhluk, banyak makhluk yang Allah berikan hidung tapi tidak seperti manusia dan seterusnya. Wa faddalahum ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan bagi manusia dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Di sini Syekh mengambil kalimat ini iktibas ya dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 70. Surah Isra ayat 70. Demikian ikhwah keistimewaan anak Adam, keistimewaan manusia dibandingkan yang lain-lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah katakan Allah yang menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk kalian. Siapa itu kalian? Untuk manusia. Untuk manusia. Jadi Allah menciptakan tumbuhan, Allah menciptakan hewan, apalagi Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan itu semua Allah ciptakan untuk manusia. Silahkan wahai manusia explore, silahkan manfaatkan sebaik-baiknya untuk kehidupan kalian, tentunya untuk mendapatkan ridho Allah dan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Khalaqahum subhanahu wa lam yakhluqhum abasa. Allah menciptakan manusia, namun ingat Allah tak menciptakannya abasa, sia-sia. Fata'ala Allah ammal abas, anil abas. Sungguh Allah Maha suci dari perbuatan yang sia-sia. Wa lam yatrukhum suda, dan Allah tidak membiarkan manusia itu setelah dia ciptakan lantas dia biarkan begitu saja, enggak. Bal khalaqahum wa kallafahum bitakalif. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan Allah memberikan dia kewajiban demi kewajiban. Amarahum wa nahahum. Allah perintah mereka dan Allah larang manusia. Wassahum biwasaya. Allah juga memberikan wasiat kepada manusia yang harus dia jalankan. Wa betalahum bibtilaatin wa tahinuhum bimihanin. Allah mencoba mereka, turunkan bala cobaan kepada mereka, ya Allah turunkan bala, berbagai bala pada mereka, dan Allah uji mereka dengan berbagai macam ujian. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itu semua untuk apa ikhwah? Untuk menjadikan manusia seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjadikan manusia itu manusia-manusia yang sempurna, ya, manusia-manusia yang sempurna. Walaupun tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ini menuju. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, itu tidak diciptakan begitu saja. Ya. Allah bebani mereka dengan kewajiban-kewajiban. Namun kita sebagai manusia perlu kita camkan bahwasanya
Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita berbagai macam kewajiban dan melarang kita dengan berbagai macam larangan, jangan kita berpikir itu semua hanya untuk menyulitkan kehidupan kita. Ini pemikiran yang sangat keliru. Ketika Allah membebankan kepada kita dengan berbagai macam kewajiban dan Allah batasi gerakan kita dengan berbagai macam batasan, jangan sampai kita melewatinya. Itu semua ya. Itu semua terkait maslahatnya dengan kita, untuk kita, kebaikan kita. Ya, bukan untuk kebaikan Allah. Allah nggak butuh dengan kita, ikhwah. Ketika Allah Subhanahu wa taala larang kita misalnya jangan minum khamr, itu bukan Allah Subhanahu wa taala menyusah-nyusahkan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua, wajibkan kepada kita salat, itu bukan maksudnya Allah menyusah-nyusahkan kita, enggak, ikhwah. Semuanya itu, setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dilakukan oleh si manusia itu pasti akan bermaslahat, menguntungkan si manusia yang melaksanakannya. Dan setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dijauhkan oleh si manusia, maka itu juga akan menguntungkan manusia. Kalau ternyata apa yang dilarang oleh Allah mereka langgar, itu akan merugikan dirinya sendiri. Jadi agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia itu untuk maslahat manusia, untuk keuntungan manusia, untuk menjauhkan manusia untuk menjauhkan manusia, ya, untuk menjauhkan manusia dari hal-hal yang merugikan mereka. Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala ingin menyusahkan, tidak sama sekali, ikhwah, tidak. Ya. Oleh karena itu, seorang muslim harus memahami hal ini. Bahkan musibah yang Allah turunkan, cobaan yang Allah turunkan, itu juga bukan untuk merugikan manusia. Tapi di balik itu semua banyak manfaat-manfaatnya, banyak maslahatnya. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Perlu kita ketahui, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji manusia, ada hikmah di balik ujian tersebut. Di antaranya apa, ikhwah? Di antaranya penghapus dosa. Ketika seorang manusia mungkin ibadahnya itu ala kadarnya. Ya sekedar yang wajib-wajib saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala dapat mengangkat derajatnya dengan cara apa? Allah uji dia. Ya Allah uji dia. Sehingga ketika dia ridho dengan ujian itu, Allah hapuskan dosanya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan memang kehidupan dunia ini adalah ujian. Ya, kehidupan dunia ini ujian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala firman, wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Huwa alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian. Allah yang menciptakan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan. Wa ilaihi turja'un. Dan kepada Dia kalian akan kembali. Jadi walaupun itu berupa bala, bencana, cobaan, itu semua masalahnya kembali kepada manusia. Agar manusia bisa sadar bahwasanya dia sedang diuji. Dia memohon dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ujian tersebut diringankan ataupun dilepaskan dari dirinya. Kembali dia kepada Allah. Tsumma huwa subhanahu yaumal qiyamati jama'ahum
jami'uhum wa sa'iluhum amma kallafahum bihi wa amma amarahum wa amma nahahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak Allah akan kumpulkan seluruh manusia. Allah akan tanya mereka. Allah akan mintai pertanggungjawaban atas apa yang telah Allah wajibkan kepada mereka, atas apa yang Allah perintahkan dan atas apa yang telah Allah larang. Wa hal hum qad qamu bima kallafu bihi wa amtathalu ma amaru bih. Apakah mereka telah melaksanakan apa yang dibebankan kepada mereka dan apa yang telah diperintahkan kepada mereka? Wantahau amma naha anhum wa qamu bima awsahum bihi amla. Apakah mereka telah menjauhkan dirinya dari apa yang Allah larang dan telah melaksanakan apa yang Allah wasiatkan kepada mereka? Apakah itu sudah mereka jalankan semua? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa hal hum sabaru 'ala al-ibtila'at wajtazu al-mihanin amla. Kemudian apakah mereka sabar ketika berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan ujian, onak dan duri? Apakah mereka berhasil melewati tantangan, melewati ujian ataukah tidak? Wa kana mimma kallafallahu bihi bani Adam husna ri'ayati dzurriyyah wa islahan nasli wa sa'ya lintiqadhin nafs ma'al ahli wal auladi minan nar. Di samping semua perintah, semua larangan, dan semua cobaan-cobaan tersebut, ada satu hal yang Allah perintahkan, yaitu yang akan dibahas dalam buku ini, adalah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada setiap anak Adam untuk memperhatikan tanggung jawabnya, pengayomannya terhadap keturunannya, dalam demikian juga memperbaiki anaknya dengan berupaya untuk menjauhkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Demikian ikhwah. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, di mana api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Ini merupakan tanggung jawab seorang manusia. Apabila Anda seorang ayah, apabila Anda seorang suami, ketahuilah kewajiban Anda terhadap keluarga Anda, yaitu selamatkan diri Anda dan keluarga Anda dari api neraka. La ilaha illallah. Sebuah tanggung jawab yang sangat berat. Tanggung jawab yang sangat berat. Seorang suami, dia sendiri belum tentu selamat dari api neraka, tapi dia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Itulah kewajiban manusia. Ketika seorang laki-laki punya seorang istri, maka dia wajib untuk menyelamatkan dirinya dan istrinya dari api neraka. Bukan hanya dia. Kalau dia selamat dari api neraka, istrinya tidak selamat, maka dia akan diseret ke dalam neraka. Demikian juga ketika dia punya anak 2, 3, dan 4. Ya, tidak bisa dia seorang diri masuk surga. Kewajiban dia untuk menggenggam tangan-tangan mereka, tangan istrinya, tangan anak-anaknya bersama masuk ke dalam surga. Kalau ternyata ada di antara anaknya yang tidak masuk surga, Allah akan pertanyakan. Dia nggak bisa melenggang kangkung begitu saja masuk ke surga sebelum ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anaknya tersebut yang masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, semakin besar keluarga seseorang, berarti semakin besar pula tanggung jawabnya. Dan apabila dia mampu untuk melakoni dalam mempertanggungjawabkannya, maka semakin besar pahalanya.
Makanya Rasulullah SAW mengatakan khairukum aktsarukum nisaan, sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak istrinya. Betul. Ya tentunya mereka yang bisa bertanggung jawab terhadap seluruh istrinya. Mereka yang seorang laki-laki yang memiliki 3 istri dan dia bertanggung jawab terhadap istrinya, dia solehkan istrinya, masya Allah, baguskan adabnya sehingga mereka menjadi istri yang solehah, yang taat kepada Allah. Tentu ini lebih besar pahalanya ketimbang seorang yang hanya bisa mengayomi 1 istri. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Demikian juga seorang yang punya anak 10, di mana dia berhasil mendidik anaknya, berhasil menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih besar pahalanya ketimbang seorang keluarga yang hanya memiliki 1 anak yang juga soleh. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini ya, satu hal yang berat yaitu selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini merupakan tanggung jawab seorang suami, tanggung jawab seorang kepala rumah tangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana dia sudah berupaya, semaksimal apa dia sudah berupaya untuk menyelamatkan dirinya plus dan keluarganya dari api neraka. Memang kalau hasil itu tangan Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hasilnya. Tidak memberi penilaian apakah dia berhasil atau enggak berhasil, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan penilaian sejauh mana upaya yang dilakukan oleh seorang tua terhadap pendidikan keluarganya. Itu yang terpenting. Hasil itu di tangan Allah. Ya, mengenai hasil di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nisa ayat 11 Allah Subhanahu wa ta'ala firman, yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kalian tentang anak kalian. Atur anak kalian sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian itu pemimpin dan semua pemimpin akan ditanya akan terhadap apa yang dia pimpin. Farrajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki dia pemimpin di rumahnya dan dia akan ditanya oleh Allah. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah atas apa yang dia pimpin, yaitu keluarganya. Kemudian wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang istri merupakan pemimpin di rumah suaminya dan Allah akan minta pertanggungjawabannya terhadap apa yang dia pimpin. Demikian ikhwah, semua kita itu pemimpin. Ada yang kita pimpin. Ada hak-hak orang pada diri kita. Makanya itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa inna liwaladika 'alaika haqq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya anakmu punya hak terhadap dirimu. Orang tua ikhwah, ketika dia sudah punya anak, dia berkewajiban untuk memenuhi nafkah anak-anaknya. Itu haknya. Sandang, pangan, dan papan. Tetapi perlu kita ketahui, untuk memberikan kebutuhan, memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, ini suatu hal yang biasa. Jangankan kita orang muslim, orang kafir saja mereka sudah biasa menyediakan kebutuhan sandang, pangan, papan untuk keluarga mereka. Tapi kita seorang muslim, kita seorang muwahhid, seorang yang bertauhid. Kita bukan manusia yang hidup di dunia tok, tidak ada akhirat. Ingat ikhwah, kita ada hidup di dunia dan ini hanya sementara, dan kehidupan kita yang kekal dan abadi nanti di akhirat. Demikian ikhwah. Ya. Namun kehidupan yang kekal itu semua tergantung seberapa besar usaha kita di dalam kehidupan yang sementara ini, yang sebentar ini. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya anakmu punya hak terhadap dirimu. Wa inna liwaladika 'alaikal haq. Anak-anak itu punya
punya hak. Ingat, bukan hanya sekedar kebutuhan materi, hak materi, tapi juga kebutuhan rohani. Kalau materi itu semua orang bisa, bahkan hewan pun bisa memberikan kebutuhan materi untuk anak-anaknya. Kita lihat ayam hanya bermodalkan ceker, ya, hanya bermodalkan ceker, dia bisa menghidupkan anaknya sampai besar. Kita manusia, Allah beri pemikiran yang luar biasa, Allah beri kita ide. Kita jangan takut dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Namun ada yang lebih penting daripada itu semua. Ada hak yang jauh lebih penting ketimbang hak-hak materi. Dia adalah pendidikan agama, pendidikan rohani. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ini yang bisa menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Inilah dia. Dan itu tanggung jawab orang tua. Jangan sampai ada rumah tangga muslim tetapi tak pandai baca Quran. Rumah tangga muslim tetapi tidak mengetahui bagaimana cara sholat yang baik yang seharusnya. Rumah tangga muslim tapi tidak mengetahui bagaimana cara berwudu. Padahal itu semua merupakan rukun Islam. Tapi kalau dalam masalah urusan dunia, la ilaha illallah, dia hebat, luar biasa. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui urusan dunia luar biasa, tahu semua. Bahkan dia telah menyandang sederet titel. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi sayangnya urusan akhirat ghafil, artinya lalai, tak ada perhatian. Mengapa demikian ikhwah? Ini semua terkait dengan tarbiyah, pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya, pendidikan rohani. Ya, pendidikan rohani. Fal abna'ul ladzina yurzaqu bihim al-'abdu fitnatan wa ibtila'an yabtaliyallahu subhanahu bihim ibadah. Anak yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba itu merupakan cobaan bagi hambanya. Fahal sayaqumu ma'al auladi bima aujabahullahu alaihim min syukrin ni'matillahi ala rizqihi iyahum bihim. Apakah dia akan menegakkan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada dia bersama anak-anaknya, seperti mensyukuri nikmah yang Allah berikan kepadanya, ataukah tidak? Wa hal sayaqumuna ma'al auladi bi iqamati hududillahi fihim. Apakah dia akan menegakkan apakah dia akan melaksanakan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala bersama anak-anaknya? Wa hal sayaslukuna ma'al auladi ma amarahum bihi ma amarahum bihi rabbuhum wa arsyadahum ila nabihim. Apakah dia akan menempuh jalan bersama anak-anaknya sesuai dengan jalan yang telah Allah perintahkan dan jalan yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan? Wa hal sayaftinuna bil auladi au sayathbutuna ala amrillah. Apakah mereka malah akan terfitnah gara-gara anaknya, terfitnah dengan anak-anaknya, ataukah dia tetap teguh kokoh di atas syariat Allah Subhanahu wa taala? Demikian ikhwah. Fahadhi ghairuha amrun labud. Fahadhi wa ghairuha, ini dan yang lain-lainnya itu perkara yang pasti akan dihadapi oleh seorang muslim. Liman arada salama fi dinihi wa dunya. Bagi mereka yang ingin selamat dari dunia dan akhirat, menyelamatkan agama dan dunianya, ayyajtazaha binajahin wa yata'addaha bitafawuqin wa yakum bima amarahu Allahu fiha khairul qiyam. Seorang yang ingin selamat agamanya, ingin menyelamatkan agama dan dunianya, dia harus berhasil, dia harus sukses melewati tantangan-tantangan ini.
dan tetap berupaya untuk menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala firman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya hartamu dan anakmu fitnah. Kalau kita sampai terfitnah dengan anak-anak kita, gara-gara anak kita yang tadinya taat kepada Allah akhirnya semakin jauh kepada Allah. Jangan sampai gara-gara anak-anak kita yang tadinya kita rajin ke masjid, akhirnya kita tidak lagi rajin ke masjid. Ini berarti anak menjadi fitnah, anak menjadi cobaan yang menyeret kita ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, kata beliau, al-waladu, anak itu mujbinun. Mujbinun itu membuat kita menjadi pengecut. Mujbinun wa mubkhilatun, mujbinatun wa mubkhilatun wa mujhilatun wa mukhzinatun. Anak itu membuat seseorang itu bisa menjadi penakut. Takut kenapa? Misalnya dia telah diwajibkan untuk pergi jihad, tapi gara-gara dia lihat anaknya masih kecil, akhirnya dia gak mau jihad. Kenapa? Alasannya anak-anak masih kecil. Takut dia, ya, takut anaknya terlantar katanya. Kemudian wa mubkhilatun itu artinya dia menjadi bakhil. Berapa banyak orang tua akhirnya menjadi bakhil gara-gara apa? Ini untuk anaknya, ini untuk persiapan untuk anak-anaknya, sehingga dia tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah dan lain-lainnya. Bahkan bisa gara-gara si anak, seorang suami menjadi bakhil terhadap istrinya. Bisa ikhwah. Demikian ikhwah. Jadi makan istri itu dibatasi. Kenapa? Ini untuk persiapan gizi si anak. Bisa ikhwah, jadi bakhil dia. Ya, menjadi bakhil dengan artian dia tidak memberikan hak yang seharusnya dia berikan kepada orang lain gara-gara mikirkan anaknya. Wa mujihilatun. Mujihilatun ini apa ikhwah? Gara-gara cinta anak dia nggak mau ngaji, akhirnya menjadi jahil dia. Anak membuat dia menjadi jahil, nggak mau ngaji, asik main dengan anak. Demikian, ketika mau ngaji, anak merengek, akhirnya nggak ngaji. Al-waladu mujihilatun wa muhzinatun, dan juga buat menyedihkan, membuat kita menjadi sedih. Itulah anak-anak ikhwah. Jadi apakah kita memperturutkan ini semua, ataukah kita berupaya dengan semaksimal mungkin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pada diri kita maupun apa yang diperintahkan Allah terhadap kita yang harus kita laksanakan pada keluarga kita dan kepada anak-anak kita. Waqad wafaqani Allah Subhanahu wa hadani ila tanawuli syai' mimma yata'allaqu bi tarbiyatil abna'i min fikhin wa adabin wa akhlaqin wa ta'amulatin ma'hum wa sammaitu ma jama'tu fi tarbiyatil abna. Dan apa yang telah Allah beri taufik kepadaku dan telah menunjukkan kepadaku, di mana di sini aku memaparkan sedikit yang terkait dengan pendidikan anak-anak, tarbiyah. Ya, pendidikan anak-anak, apakah dia terkait dengan fikihnya, adabnya, akhlaknya, dan muamalah bersama anak-anak. Dan aku namakanlah apa yang aku kumpulkan, informasi-informasi yang aku kumpulkan dalam buku ini, aku namakan buku ini dengan, apa yang aku kumpulkan ini dengan nama Fiqh Tarbiyatil Abna, fikih tarbiyah anak-anak. Wa dzalika min khilalin ma warada fi kitabillahi wa sunnati Rasulullah, yang aku intisarikan dari kitabullah dan sunnah Rasulullah, wa hadyu ashabihi min sunnati wa hadyu ashabihi radhiyallahu anhum, dan demikian juga dari petunjuk sahabat Nabi SAW. Wa kumtu bi jam'i madatin thayyibatin min kitabillahi wa min hadi Rasulullah fi dzalik, dan aku pun kumpulkan materi-materi yang ada dari kitabullah dan petunjuk Rasulullah SAW yang terkait dengan tarbiyah. Wa allaftu bainaha wa nasaqtuha kay yantafi'ul muslimuna bi kitabi rabbihim wa hadi nabiyihim. Kemudian aku susun dan aku tertibkan sehingga materi-materi ini sehingga bermanfaat untuk orang muslim, sehingga kaum muslimin bisa mengambil manfaat dari kitab Allah, kitabullah, dan dari sunnah Rasulullah SAW. Summa aqwalu a'immatihim minas sahabati wat tabi'in faman tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kemudian juga dari fatwa-fatwa para imam-imamnya para sahabat, ya,
imam-imam para sahabat, demikian juga dari kalangan tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga hari kiamat. Fajama'tu abwaban bihamdillah fi hadzal kitab tahta musamma fiqh tarbiyatul abna, dan aku kumpulkan beberapa bab, ya. Alhamdulillah aku juga mengumpulkan bab-bab dalam kitab ini, dalam kitab yang bernama Fikih Tarbiyah ini. Artinya dalam kitab Fikih Tarbiyah al-Abna ini juga aku cantumkan beberapa bab ala namtis silsilatil lati asiru fiha wa qaddimuha li'amatil muslimin, ya, sesuai dengan serial-serialnya ataupun kaitan-kaitannya, sesuai dengan urutan-urutannya, di mana urutan tersebut aku dari urutan-urutan itulah aku jalani penulisan kitab ini dan aku sajikan kepada kaum muslimin. Ka fikih akhlak, seperti fikih akhlak, wa fikih ta'amul bainaz zaujain, dan fikih muamalah antar suami istri. Walam a'mid fi hadzal kitab ila tawassu'i zaidil mumil wala ila ikhtisaril mukhil, dan aku tidak, dalam kitab ini aku tidak terlalu memberikan pembahasan yang terlalu panjang yang membosankan, dan juga tidak terlalu pendek sehingga banyak hal yang terlewat. Walam astarsil fit takhrijatil ahadits, dan aku juga tidak terlalu panjang membahas mengenai takhrij hadis. Bal u'til hadisa ma yastahiqquhu min hukmin. Namun aku berikan derajat hadis yang aku cantumkan terkait dengan kesahihan, dhaif ataupun hasan. Ma'a qadril kafi al muaddi ila gharadin lil gharadi min at takhrijat, dengan penjelasan yang cukup, ya, yang cukup, yang bisa menjelaskan tentang masalah takhrijnya. Walaysa maqsudi aidan biyani ahkamil maulud, dan di sini juga aku tidak bermaksud untuk menjelaskan tentang hukum-hukum anak yang baru lahir, wa ma ta'allaqu bihi, dan yang terkait dengan dia, seperti mungkin hukum menjelaskan secara panjang lebar tentang akikah, tentang, ya, intinya anak-anak, ya, tentang anak-anak. Bukan itu tujuan utamaku, bukan untuk menjelaskan hukum-hukum seperti itu, tapi innama maratu biha mururon syari'an akhidan minhal qadar ladzi yahtaju ilaihi maudhul kitab. Aku hanya mengambil, ya, sekedarnya saja, karena memang pembahasan bukuku ini tidak membahas panjang lebar tentang hukum-hukum anak-anak, ya. Tapi aku tetap ambil, ya, sekedarnya saja, ya, sekedar yang dibutuhkan saja. Idil kitab fikih tarbiyatul abna, karena buku ini membahas tentang tarbiyahnya, bukan hukum-hukum terkait dengan anak-anak. Summa inni ulfitu nadhara ila umur qad yara syakhsun annaha tahtaju ila istisali wa ishabi fil hadisi anha. Kemudian aku juga fokus pada perkara-perkara yang mungkin seseorang berpendapat ini harus dipaparkan dengan panjang lebar, ya. Walakin aktafi bima awradahu bima uriduhu tarikan li akhil qaril karim al mazid min al istisar. Namun di sini aku hanya mencantumkan yang sekedarnya saja, ya, sekedarnya saja, dan sisanya aku serahkan kepada pembaca yang mulia untuk mencari yang lebih luas, ya, demikian. Wa fatihan amamu tariqal faqat, dan aku hanya membuka pintunya saja, ya. Misalnya nih, kalau ada seorang bertanya terkait dengan masalah kapan seorang anak itu harus dikekahkan, ya, ini kan terkait masalah hukum, maka penulis menyebutkan masalah ini sekedarnya saja, tapi pintu pembukanya telah beliau sediakan. Mereka yang ingin mendalami lebih jauh tentang khilafiyah para ulama tentang masalah ini, hari keberapanya dan seterusnya, maka dia sudah punya pintunya. Silakan, kalau dia mau mendalami, silakan dia masuk pintu ini. Silakan. Ya, jadi di sini penulis sudah menyediakan lorongnya, pintunya, ya, sekedarnya saja, isyarat.
Jadi bagi kaum muslimin yang ingin mendalami lebih jauh, maka dia sudah punya pintu dan dia bisa masuk ke sana. Dia bisa bahas lebih jauh dengan sendirinya. Ya, dia bisa bahas sendiri dengan pembahasan yang lebih jauh. Wabillahi taufiq wa minhu sadad. Wa bihamdillahi faqad qumtu bi jam'i madatin 'ilmiyatin sahihatin fi hadzal kitab ma'a tawthiqil al-ma'lumah wa azzuha ila masdariha. Dengan segala puji bagi Allah, aku telah kumpulkan materi-materi ilmiah yang sahih dari kitabullah, ya, disertai dengan referensinya, ya, yang referensinya yang jelas, dan aku dengan data yang jelas dan referensi yang jelas. Wal ibti'adu 'anil lawthi wal ghutha' min al-ahadits al-mawdu'ati wal makdzubati 'ala Rasulullah. Dan aku jauhkan pembahasanku ini dari kotoran-kotoran hadis yang palsu dan dusta atas nama Rasulullah. Hadza wa itmaman li naf'i faqad tafaddala 'adadun min ikhwanina al-asatidatil atibba'i bi kulliyati tibbi wa ghairihim minal maharatil atibba'i bi taqdimi jumlatan minan nasahi lil ummahati fi sya'ni tarbiyatil abna wa riayatihim minan nahiyatin nasihiyah. Dan di akhir kitab ini, untuk menambah manfaat kitab ini, aku sajikan juga beberapa dosen, ya, yang spesialisasinya di kedokteran, ya, mereka juga menambah di akhir kitab ini satu jurnal ataupun pembahasan, ya, sebagai nasihat-nasihat penting yang nasihat-nasihat kedokteran, nasihat-nasihat kesehatan yang penting dalam dalam pendidikan anak, ya, dari sisi kesehatan si anak. Fasallallahu ayyujazihim khairan ala ma qaddamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi mereka pahala kebaikan atas apa yang telah mereka sajikan dalam buku ini. Wa ayyaj'ala syifa' ala aidihim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kaum muslimin melalui tangan mereka. Wa ayyubarika fihim wa fi ma katabuh, dan semoga apa yang mereka tulis semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberkati apa yang mereka tulis. Wassallallahu wa barik ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kata Abu Abdullah Mustafa bin Al-Adawi As-Silbayah, Mesir. Demikian ikhwah, selesai muqaddimah, ya. Muqaddimah yang ditulis oleh penulis yaitu Syekh Mustafa bin Al-Adawi, ya, Syekh Mustafa bin Al-Adawi. Semoga apa yang beliau sajikan bermanfaat bagi kita untuk menambah wawasan dan tentunya juga untuk menambah materi-materi kita dalam mendidik anak-anak kita, mendidik generasi agar mereka menjadi generasi yang soleh dan solehah, menjadi generasi yang mulia, memperjuangkan umat ini sehingga sampai pada derajat yang mulia. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahul ghafurur rahim. Sepertinya untuk muqaddimah ini kita tidak buka tanya jawab, ya. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Kita akhiri kajian kita muqaddimah buku fikih tarbiyatul aulad ini, buku fikih tarbiyatul abna ini dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.